Halo semuanya, hari ini kita akan masuk ke topik baru, yaitu tentang cash flow. Dan hari ini kita akan bahas satu problem aja, yaitu problem 5. Nah, tapi karena cash flow ini cukup panjang, jadi aku akan bagi ke dalam dua tahapan gitu ya. Yang pertama kita akan bahas cara perhitungannya dulu. Lalu kalau kalian perhatikan di sini, ini soalnya udah aku cut beberapa. Ini ada statement of financial position, terus kan ini yang kuning-kuning itu yang nggak diketahui, yang harus kita cari gitu ya. Lalu ini di bawahnya juga ada income statement, juga ada beberapa yang kuning yang harus kita cari. Lalu ini juga di atasnya ada soal. Oke, dan aku mau infoin kalau misalkan di problem 5 ini ada ralat untuk poin pertama, yaitu yang aku merah-merahin ini yang 17064. Itu diganti ya, bukan 17.064, tapi diganti menjadi 27.000. Ya, gitu. Nah, lalu untuk cash flow ini kita belum bisa nih ngisi-ngisi semua yang kuning-kuning ini. Kalau kayak biasa aku bilang, kalau bisa kalian isi dulu yang kosong-kosong. Ini kali ini nggak bisa karena ada beberapa informasi emang kita nggak tahu gitu. Angkanya berapa dan harus kita cari tahu dulu. Kita selesaikan dulu keterangan ini baru bisa nanti isi yang ada di sini. Tapi kalau kayak jumlah kayak gini kan sebenarnya bisa aja ya. Cuman kalau kayak gini kan belum, nanti dia nge-link sih. Jadi ini yang bisa aja dulu dikerjain gitu. Coba. Oke. Nah gitu. Pokoknya nanti ini ditinggal dulu deh. Sekarang kita fokus ke semua keterangan yang ada di sini. Intinya kita harus, sebenarnya kan kita mau bikin statement of cash flow aja. Jadi nanti yang dinilai pun sebenarnya cuma laporan cash flow aja. Nah untuk perhitungan kayak gini, sebenarnya kalian tuh kalau nanti pas, terutama pas ujian ya, itu nggak usah ditulis rapi-rapi banget, itu nggak usah karena sejujurnya itu nggak dinilai. Jadi yang benar-benar nilai itu benar-benar hasil ending cash flow aja. Jadi kalau untuk perhitungan ini kalian nggak usah bikin rapi-rapi amat, oke? Tapi ini aku akan coba jelasin konsepnya dulu. Jadi mungkin ini aku pakai by jurnal aja satu persatu biar kalian lebih paham maksudnya apa sih. Tapi nanti kalau udah kalian pas ujian tuh nggak usah langsung kira-kira aja gitu. Langsung bikin coret-coret aja, nggak usah rapi-rapi banget. Karena lagi-lagi aku bilang perhitungan ini nggak dinilai, oke? Ya udah, kita langsung masuk aja ke poin pertama. Nah, pertama kan kita lagi bahas, by the way ini kita lagi bahas Kentangko ya. Jadi nama perusahaan kita Kentangko. Maaf ini kekat, jadi mungkin kalian bingung. Pokoknya nama perusahaan kita Kentangko. Lalu Kentangko melakukan pertukaran mesin pada 1 April 2021. Pada saat pertukaran diketahui mesin memiliki nilai buku 16.200. Mesin perusahaan dimiliki sejak 1 Juli 2020 dengan umur manfaat 5 tahun tanpa nilai sisa dan didepresiasi menggunakan metode saldo menurun ganda. Mesin tersebut ditukar dengan sebuah mesin baru milik Awamco yang memiliki nilai pasar sebesar 17.064, yang ini diganti ya jadi 27.000. Pokoknya mesin barunya nanti harganya 27.000 dan nilai pasar mesin Kentangko adalah sebesar 8/10 dari nilai wajar mesin milik Awamco. Oke. Jadi gini, ini kan ceritanya poin pertama Kentangko itu melakukan pertukaran. Ini aku coba bahas by jurnal dulu ya. Karena kita melakukan pertukaran lagi-lagi selalu diingetin kalau pada pertukaran kan berarti kita harus catat depreciation expense dulu kan. Oh enggak, ini poin 1 terus taruh di sini. Depreciation expense terus baru di sini akumulatif. Apa ini mesin? Oke, kayak gini kan, harusnya kalian cari dulu. Cuman, ini angkanya masih belum gitu lengkap, gitu. Jadi ini ditinggal dulu, tapi yang pasti kalian harus ingat harus ada 2 jurnal ini. Lalu, karena ini kita melakukan pertukaran, berarti pasti kita ada mesin baru. Oke, lalu dia pasti karena kita melakukan pertukaran, berarti akumulasi depreciation kita harus dihapus. Oke, lalu lengkapin satu, nanti mungkin ada apa, terus juga karena kita tukar, berarti kan mesin lama kita buang ya, jadi dikredit. Oke, lalu juga udah itu dulu. Sekarang kita baca Kentangko melakukan pertukaran pada 1 April 2021. Pada saat pertukaran diketahui mesin memiliki nilai buku 16.200. Oke, berarti
nilai mesin, nilai mesin, nilai buku mesin lama itu adalah 16.200. Nah, terus sekarang yang menjadi pertanyaan, nilai bukunya itu 16.200. Nilai buku kan itu dapatnya dari nilai harga perolehan dikurang sama itu kan, dikurang sama akumulasi penyusutan. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, berapakah nilai atau harga perolehan dari mesin lama? Itu kalian bisa dapat dari sini, teman-teman. Nah, jadi ini semua tuh nge-link gitu loh. Ini kalian kalau perhatiin gitu kan, ini kan dia awal punya 52.500. Terus tiba-tiba dia berubah nih jadi 57.000. Kan berarti mesin awal kita punya 52.500. Terus harusnya karena kita melakukan pertukaran jadi kan ada nilai mesin baru dong. Nah, lalu nanti dikurang sama mesin akhir. Jadi ini tuh kayak kita cari selisihnya itu pasti nanti jadi mesin out. Tapi ini kan kenapa ini minus? Karena kan aku belum masukin nilai mesin baru. Nah, nilai mesin barunya berapa? Nilai mesin barunya ini kalian bisa ambil dari yang ini. Mesin tersebut ditukar dengan mesin baru milik Awamco yang memiliki nilai pasar. Jadi anggapan nilai pasar ini adalah harga perolehan dari mesin baru ini ya. Jadi ini mesin barunya itu 27.000. Oke, jadi nanti mesin out kita ternyata didapat itu adalah 22.500. Kalau kalian masih agak bingung, coba kalian tambahin. Karena kan gini, awalnya misalkan kita punya mesin misalkan 52.500. Terus karena kita jual sebesar 22.500, baru nanti ditambah 27.000 hasilnya berapa? Harusnya nanti hasil endingnya itu juga senilai 57.000 ini. Gitu. Oke, nah lalu selanjutnya, ini kan nilai, ini ya, mesin lamanya berarti udah ketahuan kan? Berarti ini aku bisa tulis mesin, atau enggak HP, mesin lama. Nah, HP mesin lama ini kan bisa dibilang, ambil dari sini dong, 22.500. Nah, kita selisihin nih. Berarti 6.300 ini adalah akumulasi penyusutan. Jadi total akumulasi depreciation-nya itu adalah 6.300. Ya udah kita bisa langsung masukin 6.300. Oke. Nah, lalu selanjutnya kita baca lagi, kan dia di sini nih ada tambahan kasih tahu kalau misalkan nilai pasar mesin kentangko adalah 8/10 dari nilai wajar. Oke, berarti kan nilai wajarnya 27.000 gitu kan. Dari nilai wajar mesin milik Awamco. Berarti harga jual atau fair value mesin lama itu tuh 8/10. Berarti bisa dikali 8 dibagi 10. Oke, jadi anggapan ya harga jual mesin lama itu adalah 21.600. Oke, sedangkan nilai buku mesin lama itu 16.200. Seperti yang kayak balik lagi. Aku pindahin deh. Jadi kan awal kita punya 22.500, aku ulang ya. Terus juga ini ada akumulasi depreciation 6.300. Itu kan berarti nanti kita dapat nilai buku 16.200, ya kan? Lalu ternyata harga jual mesin lama itu kan didapat dari sini itu 8/10 dari nilai mesin baru, jadi udah dapat 21.600. Dilihat dari sini berarti kan kita ada gain ya, karena kan harga jual kita lebih tinggi dibanding nilai buku kita. Berarti di sini ada gain on sale of gain on exchange gitu. Itu sebesar berapa ini kalian bisa selisihin. Oke, kita dapat ternyata kita ada gain nih, ternyata 5.400. Lalu, coba kita lihat apakah udah sama debit kreditnya. Ternyata di sebelah debit itu 33.300. Sedangkan di sebelah kredit itu masih 27.900. Berarti masih harus ada kurang nih di sebelah kredit. Akunnya apa? Kita anggapnya cash. Oke.
Kenapa nggak panik cash? Soalnya kan udah nggak ada akun apa-apa lagi nih yang berhubungan sama penjualan ini. Di soal juga nggak ada isu apa-apa. Jadi dianggapnya kita bayar cash gitu untuk beli ini. Jadi ada nambah cash. Pokoknya kalau lagi bahas cash flow, kalau misalkan kalian ketemu, kalian udah bikin jurnal terus ternyata ada selisih, nah selisihnya itu kemungkinan besar nanti akan dialokasikan ke cash. Yang pasti kalian harus yakin kalau udah nggak ada jurnal lain nih. Bener-bener cuman nggak ada apa-apa lagi, baru nanti kalian sisanya langsung masukin ke cash. Oke. Nah, lalu untuk depreciation expense ini gimana? Untuk depreciation expense kan tadi kita udah dapat nih akumulasi depreciation-nya itu adalah 6.300, tapi ini total ya. Sekarang kita coba hitung untuk tahun 2020 sama 2021-nya. Kita kan tahu kalau misalkan ini harga perolehan mesin lamanya itu adalah 22.500. Terus di soal dia bilang bangsa manfaat adalah 5 tahun. Terus karena pakai double declining, berarti kita cari dulu ya tarifnya berapa. Kan double declining 100%, dibagi umur, dibagi 5, dikali 2. Gitu kan, akhirnya dapat 40%. Berarti dari 2020 ini, kalian kali sama tarif 40%, terus kali fraction. Fractionnya itu kan dia bilang kita belinya itu Juli ya, di sini nih. Juli, berarti Juli sampai Desember itu ada 6 bulan, berarti 6/12. Kayak gitu. Terus untuk yang ini, kalian kurangin dulu, kayak biasa ya hitungnya. 2000, ya bentar, buka kurung. Terus kalian kurangin sama tahun ini, penyusutan tahun 2020-nya, baru kalian kali sama ini. Terus kan dia bilang dia jual itu 1 April, dia tukar itu 1 April, berarti karena 1 April, berarti Aprilnya nggak dihitung, itu cuma 3/12. Oke. Dapat itu 1.800. Tunggu. Oh, enggak deh. Kalian jangan hitung ininya gitu. Tapi ini kosongin dulu. Jangan. Berarti kalian hitungnya dari ini aja. Ini kan tadi udah ditotalin nih. Pokoknya akumulasi depreciation-nya 6.300. Ya udah. Nanti kalian cari ininya itu diselisihin aja. Nanti jadi masuk depreciation expense tahun ini gitu. Ya gitu aja ya. Tadi sama sih sebenarnya. Kalian kalau mau tadi cara kayak aku bilang yang awal juga boleh, kalian mau dikurangin ini juga boleh. Maksudnya mau diselisihin kayak gini juga boleh. Oke, kayak tadi yang ini. Aku kira tadi bakal beda, ternyata sama. Ya udah, jadi ini kurang ini. Jangan lupa kalau Excel harus dihitung duluan. Baru nanti dikali ini dibagi plus dikali 3. Oke, sama. Intinya seperti itu. Oke, teman-teman. Itu untuk poin 1 berarti udah selesai. Sampai sini aja. Sekarang kita lanjut ya untuk poin kedua. Nah, poin kedua nih, selama tahun 2021, Tisetico memperoleh laba sebesar 180.000 dan membagikan dividen sebanyak 20% dari laba bersih yang diterima. Pada saat pengumuman laba dan pembagian dividen, perusahaan memiliki kepemilikan saham sebesar 30% atas Tientico. Pada tahun yang bersangkutan, perusahaan juga menjual sebagian kepemilikannya atas Tientico. Oke. Jadi gini, ini tuh masih ada kaitannya sama yang kita pelajarin kemarin banget yang tentang investment, oke? Intinya poin 2 ini kita tuh dapat revenue nih, revenue investment. Itu kan awal, karena kan kita udah punya 30% dong, karena 30% pasti kita akuinnya equity method. Oke, lalu memperoleh laba Tisetico. Balik lagi, kalau misalkan equity method kan berarti kita mengakui nih semua laba dan pengeluaran atau laba dan rugi dari perusahaan yang kita investasi secara proporsional. Jadi 180.000 yang laba ini kalian kali sama persentase kepemilikan kita yaitu 30%. Oke, dapat 54.000. Terus kan ada bagi dividen juga. Dividen. Nah, ini kalian harus hitung juga nih. Kan dia bilang 180.000
kali 20%, dia bagi dividennya 20%, terus kali proporsi kita, itu kali 30%. Oke, dapat segini. Lalu, dia bilang nih, ternyata pada tahun yang bersangkutan, perusahaan juga menjual sebagian kepemilikan atas Tisetico. Berarti kita harus cari Tisetico itu kan saldo awal, investment Tisetico itu berapa? Kalau saldo awalnya ambil dari ini ya. Ini yang saldo awalnya itu 28.200. Harusnya nih kalau normal kan, harusnya nanti saldo endingnya, aku tulis ini deh. Saldo ending seharusnya dari investment Tiseti sebelum pokoknya nggak ya, sebelum penjualan nih harusnya ya kalian tinggal tambahin saldo awalnya, terus kalian tambahin revenue, terus kalian kurang dividen. Oke, dapat harusnya 71.400, tapi saldo ending di NS itu nggak segini kan. Saldo ending di NS itu cuma 59.400. Berarti selisihnya ini kita ada jual nih. Ini penjualan investment Tiseti. Oke. Jadi ternyata kita melakukan penjualan investment Tiseti itu sebesar 12.000 gitu ya. Udah gitu nanti kita akan menjual cash. Karena kan pasti kita terima duit ya. Terus juga ada investment Tiseti. Oh, sorry. Tambahin equity. Aku lupa. Equity investment Tiseti itu senilai sebesar 12.000. Terus ini kan kita nggak tahu ya, di sini dia nggak tulis nih dia jualnya pada harga berapa atau apa, cuma dia bilang menjual sebagian gitu kan. Berarti coba kita tengok ke income statement, apakah dia ada laba rugi yang berkaitan. Oh, ternyata ada nih gain on sale investment Tiseti. Kok itu sebesar 3150. Oh iya, by the way, kalau kalian mau tahu nih kayak di mesin ini ada gain atau loss, kalian bisa lihat dari income statement ini juga ya. Berarti tadi kan kayak yang pertama nih, kita kan ada gain on exchange of machine. Berarti ini angkanya bisa langsung kalian linkin aja, kalian ambil dari yang perhitungan ini. Nah, oke. Terus ini kan ternyata ada 3150, berarti yang ininya juga ada gain on sale of investment. Ya, harganya itu 3150. Kalian mau linkin boleh atau apa, pokoknya intinya dapetnya 3150. Oke, nah baru case-nya kalian tambahkan atau kalian jumlahkan. Oke, jadi didapat kalau misalkan cash yang diterima dari penjualan investasi di Tiseti itu adalah sebesar 15.150. Oke. Untuk poin 2. Sekarang kita lanjut ke poin 3. Ya. Nah, di poin 3 nih, terdapat transaksi pembelian tanah yang dilakukan dengan menerbitkan saham biasa sebanyak 20.000 lembar selama tahun 2021. Oke. Berarti ini kayak biasa ya, ada land. Terus ada share capital ordinary. Oke, nah untuk land-nya itu berapa? Oh enggak, sorry. Ini share capital ordinary-nya kan dia bilang terbitin sebesar 2.000. Di 2.000 terus kita cari di keterangan ini
ini statement of financial berapa par ya? Ternyata kita tahu kalau par dari share capital ordinary itu adalah 9 ya. Ini kan 9 at par. Berarti ini langsung kali aja 9. Oke, lalu untuk dapat nilai land-nya itu kalian nggak bisa nih langsung masukin angka ininya, tapi kalian harus coba cek dulu di sininya. Kita lihat awalnya kita punya 72.000, lalu oh iya, nanti minus. Harusnya ada akhir kurang awal. Awalnya kita punya 72.000, lalu tiba-tiba ada kenaikan menjadi 88.200. Berapa kenaikannya? 16.200. Sedangkan saham yang kita keluarin itu senilai 18.000. Berarti ada rugi nih. Dan ruginya karena ini lagi ngomongin saham, berarti nanti masuknya ke share premium ordinary. Oke. Ini disisin aja. Oke, dapat segitu. Udah itu aja. Berarti ini nanti, land ini nanti bakal masuk ke non-transaction. Nanti masuk ke cash flow di bagian bawahnya, kayak ada keterangan tambahan gitu ya. Oke, lalu lanjut dulu untuk poin 4. Nah, poin 4, bonds payable baru diterbitkan perusahaan pada tanggal 1 Januari 2021. Nilai par 42.000 dengan tingkat bunga kupon sebesar 10% dan tingkat bunga pasar adalah 12%. Present value bonds payable pada tanggal 1 Januari 2021 adalah 38.971. Bonds payable yang lama diterbitkan pada harga par. Oke. Ya udah, berarti sekarang kita coba catat dulu pas penerbitan. Penerbitan bondsnya gimana, kan kita terbitin bonds, berarti kita terima cash kan, bonds payable. Oke, karena kita terbitin bonds payable, terus pada present value-nya pas tanggal itu ada 38.971, berarti nanti journalingnya 38.971. Oke, ini 9.3. Oke, ini adalah pada saat penerbitan bonds ya. Aku tambahin di sini. Penerbitan bonds. Oke, nah lagi-lagi karena kita ngomongin bonds, berarti itu erat banget kaitannya sama interest. Berarti karena kita terbitin bonds, berarti kita ada interest expense. Terus juga ada interest payable. Oh enggak. Pada cash, langsung aja pada cash. Kenapa? Karena kita lagi ngomongin cash flow, oke? Jadi nggak ada payable-payablean, langsung aja masukin ke cash. Oke, untuk interest expense, untuk cashnya dulu deh. Untuk cashnya itu kalian bisa dapat dari 40 nilai par ya. Ingat, kalian harus kali nilai par dikali kupon rate. Berarti ini 42.000 dikali sama kupon rate-nya itu 10%. Oke, nah sedangkan untuk interest expense-nya itu kalian kalinya 42.000. Kalian kali sama bonds carrying value-nya. Yang 8 ini dikali 12%. Dapatnya segini. Terus nanti selisihnya kalian lihat nih lebih gedean di mana. Ternyata lebih gedean di sebelah debit. Berarti ini bonds payable-nya sebelah kredit gitu. Oke, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita akan masuk ke nomor 5 atau poin kelima. Sebanyak 25% bagian dari interest expense yang dicatat perusahaan merupakan bagian pembayaran bunga untuk notes payable. Oke, ini berarti cuma tambahan aja. Tambahan keterangan interest expense itu atas bonds itu berapa? Coba kita lihat interest expense-nya berapa di income statement. Itu interest expense 6235 dikali 25%. Oke, segini. Cuma perlu di list aja. Oke, lanjut poin ke-6. Spasi infi 6. Oke. Poin ke-6 itu perusahaan melakukan pembelian bahan baku selama tahun 2021 dengan nilai 15 kali lebih besar dari selisih persediaan awal dan persediaan akhir. Persediaan akhir diketahui sebesar 1,2 kali dari persediaan awal. Tidak terdapat retur ataupun diskon pembelian selama tahun 2021. Oke. Jadi ini kita lagi mau cari purchase-nya berapa.
Kita tulis saja dulu keterangannya begin inventory. Terus ada purchase, ada ending inventory, terus dah. Coba kita lihat beginningnya ada gak di tabel ini. Beginning inventory. Oke, ada 21.000. Terus dia bilang ending inventory itu sebesar 1,2 dari persediaan awal. Berarti ini 21.000 dikali 1,2. Oke, dapat segini. Terus nanti kalian selisihin dulu nih. 25.200 ending dikurang inventory-nya, terus kalian kali sama 15 kalau nggak salah. Coba kita lihat. Yes, 15 kali lebih besar ya dikali 15. Oke, dapat segini. Nah, karena mumpung ini udah sekalian, kita mau cari COGS-nya. COGS itu didapat dari beginning inventory ditambah purchase dikurang ending. Oke, dapat segini. Lalu sekalian juga kita mau cari cash pay to supplier itu dapatnya dari AP begin AP terus dikurang ending AP. Nah, begin AP-nya itu adalah, kita lihat dari tabel ini lagi. Oke, AP. Oh, salah. Mabok. Ini dong. Oke, 81.000, terus endingnya adalah 126. Oke, nanti berarti cash paid to supplier itu sebesar 800 ditambah awalnya dikurang ending itu sebesar 13.800. Oke. Lalu karena kita udah ketemu nih COGS, kita masukin dulu aja deh mumpung masih sama di bawah. Oke, COGS 58.800. Terus ini gross profit itu kita bisa cari dari sales revenue dikurang COGS, dapat GP-nya, terus untuk income from operation-nya ini tinggal dikurang. Lalu untuk ini revenue of investment di Setiko. Kalau revenue-nya ini yang awal yang kita udah hitung bagian ini. Revenue-nya. 54.000, terus ini belum. Itu dulu aja yang bisa diisi. Lalu lanjut ke poin ke-7. Sudah apa? Coba kita baca dulu. Pada tanggal 31 Desember, perusahaan membagikan dividen untuk para pemegang saham istimewa. Mengumumkan share dividen untuk pemegang saham biasa sebesar 9% dari outstanding share dengan harga 9,6. Berarti ini kita catatnya tuh retain earning atau share dividen. Ini kenapa aku catat 2 kayak gini, karena biar cepet aja. Karena kan lagi-lagi aku bilang ya, ini kan bukan beneran jurnal yang kayak biasa kita catat. Ini tuh bener-bener cuma kertas orek-orek doang kalian. Jadi makanya ini aku singkat-singkatin aja. Cuman yang penting kalian nanti jurnalnya harus kayak gini. Salah. Dia bilang 9% dari outstanding. Sekarang kita harus cari outstandingnya dulu. Outstanding share. Itu berapa? Kita ambilnya dari ini ya. Ini. Kan saldo endingnya berapa? Saldo ending share capital ini itu ada 63.000. Terus parnya itu 9, berarti kita bagi 9 dapatlah ternyata outstanding share-nya itu adalah sebesar 7.000. Terus di 70.000 terus dia bilang berapa? Kalau naik dulu untuk pemegang saham sebesar 9%, berarti ini dikali 9%. Terus jangan lupa dikali nilai itunya 9,6. Tunggu. Ini ada yang salah.
Oh, sorry, ini nggak usah dikali. Langsung gini aja. Langsung dikali 9. Karena kan kita nggak peduli ya harga pasar. Jadi, maaf jangan ke clash kayak aku tadi. Tapi kalian tetap harus kalinya itu pakai harga pasar aja. Oke, karena kan pakai harga pasar. Nggak boleh lihat harga pasar maksudnya. Nilainya pakai nilai par. Oke, aku tambahin di sini. Pakai nilai par. Oke, jangan pakai market karena kan ini kita cuman buat share ke dalam ya. Maksudnya ke share cuman kasih dividen dan itu nggak nambah apapun gitu. Jadi makanya nilainya itu juga dicatat sebesar parnya aja. Jadi nggak ada share premiuman. Oke. Lalu lanjut. Oh ya, ini baru tentang si share capital ordinary aja yang baru bagi dividen, share dividen. Tapi kan dia bilang ada bagikan dividen untuk pemegang saham istimewa juga ya. Berarti untuk saham istimewa itu selalu maksudnya dividen expense atau dividen payable lah. Pokoknya intinya dia bayar dividen gitu. Ada cash. Nah, ini karena kalau preference dividen itu hampir gak pernah bagi saham sih, dia pasti dapatnya duit. Oke, cara hitungnya itu dari kalian tinggal ini saham preference ininya kalian kali sama berapa persen sih ini? Ini kan dia ditulis nih 10%. Berarti di sininya dikali 10%. Gitu. Oke. Nah, udah selesai. Poin nomor 7 udah selesai. Sekarang kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu poin nomor 8. Poin nomor 8 nih, perusahaan menyisihkan 1.200 untuk menambah saldo cadangan piutang tak tertagih dan terdapat penghapusan piutang selama tahun 2021. Oke, karena menyisihkan 1.200, oke, ini berarti jurnal penghapusan piutang ya. Nah, karena kita mau hapus piutang, berarti ingat jurnalnya itu AFDA. Terus pada AR, Accounts, Receivable. Terus udah gitu berapa tadi? 1.200. 1.200. Oke. Nah, baru nanti kita coba lihat kita bikin buku besar T sederhana. AFDA. Oke, AFDA tuh saldo awalnya dikredit ya, teman-teman. Kita lihat AFDA itu saldonya awalnya itu punya 3.000. Oke, terus saldo endingnya itu 2.000 tadi sih, seingat aku. Lihat, oke, 1.200. Sorry. Berarti berapakah? Terus ternyata ada penghapusan piutang sebesar 1.200. Jadi berapakah ininya? Kan awal. Ending, kelebihan dong. Ending. Ini general journal. Pokoknya yang dari sampingnya lah ya. Itu atau gini deh. Oh, biar kalian ngeh gitu. Oke. Lalu berapa kan ini? Berarti ininya adalah 3.000. Enggak deh, langsung ketik aja. 3.000 dikurang 1.200 dikurang 1.200. Berarti dapatnya bentar. 3.000 1.200. Salah gak gue? 3.000 terus dikurang 1.200 dikurang 1.200. Coba kita lihat. Oke. Bener ya? Berarti nanti di sininya adalah BDE atau bad debt expense pada AFDA itu sebesar 600. Oke. Lalu lanjut ke poin nomor 9. Nah, di poin nomor 9 baca dulu yuk soalnya. Jawab deh. Notes payable ditebus pada kurs 100%. Oh ya udah, berarti tinggal
jurnalnya itu notes payable, terus pada cash. Nilainya dari mana? Ini nilainya kalian tinggal notes payable, cari notes payable di sini, terus kalian selisihin aja. Kayak gitu. Oke, kan dia bayar. Karena kebetulan pas nih, 100% dia bayarnya. Oke, lanjut ke nomor 10. Oke, nomor 10 apa nih? Nomor 10 itu pada tanggal 1 Juli 2021, bangunan yang diperoleh dengan kos 33.000 dijual oleh perusahaan. Bangunan tersebut diperoleh pada 1 Juli 2016 dan didepresiasi menggunakan metode garis lurus, umur manfaat 20 tahun tanpa nilai sisa. Harga pasar bangunan pada tanggal penjualan adalah 50% dari harga perolehannya. Oke, jadi lagi-lagi karena ini kita mau jual, berarti ada depreciation expense, terus pada building. Terus karena ini kita mau jual pasti ada cash, terus juga ada akun DP buildingnya, terus juga kasih uang 41, terus di sininya building. Building dia jual adalah 33.000. Oke, untuk cashnya itu dia bilang harga pasarnya itu adalah setengah ya guys. Ya, 50% dari harga perolehan. Oke, ini dibagi 2. Oke, lalu untuk akumulasi depresiasinya ini karena nggak ada keterangan apa-apa, kita harus hitung normal. Dari tahun berapa? 2000 berapa dia punyanya? 1 Juli 2016 sampai 1 Juli 2021. 16. Oke. 16. Oh, nggak usah sih. Kebetulan karena Juli ke Juli itu pas dia 5 tahun kan. Juli lah, jauh banget. Juli 2015 sampai Juli 2021. Itu berapa? Itu pas 5 tahun. Berarti nanti ini kalian akumulasi depresiasinya tinggal 33.000 ini. Kalian lihat nih kan ada nilai residu kah? Nggak ada apa-apa dia bilang. Terus dibagi 20. Karena kan dibagi usia 20 terus dikali 5 tahun. Karena kebetulan udah kepake 5 tahun. Jadi akumulasi depresiasinya itu 8250. Berarti kalian lihat setelah itu kan harus ada itu kan apa loss atau gain. 24750 di sini 33.000. Oke, berarti di sini ada gain on sale building. Building. Sorry. Lihat salah. Gedean sebelah kredit ya, berarti nggak boleh gain, tapi ini adalah loss. On sale building. Mabok, mohon maaf. Oke, ini disisihin aja. Oke, segini. Kalau kalian masih bingung nih, ini gain atau loss ya, kalau kalian mau cepat, lihat aja dari sini, contek dari sini. Nah ini ternyata ada dituliskan loss on sale. Nah berarti ini udah pasti nih fixed loss gitu. Nggak mungkin ada gain karena di income statement-nya aja bilang loss. Ini ambil 8250. Oke. Tunggu sebentar. Itu udah selesai. Sekarang kita kembaliin dulu ini karena ini belum kelar. Ini kan depreciation expense-nya. Berarti kalian tinggal dari building nih. Kan kita lagi mau cari beban depresiasi untuk tahun ini aja gitu kan. Kalau tadi kan kita carinya untuk semua tahun dari 2016 sampai 2021. Kalau ini bener-bener fix 2021-nya aja. Ini berarti dibagi 20. Terus kan karena 20 tahun, berarti ini kalian lagi mau ngomongin bulan kan. Berarti ini dibagi 12, terus kalian kali nih. Udah kepake berapa bulan? Ternyata udah kepake 6 bulan. Karena kan dijualnya 1 Juli 2021. Jadi Julinya nggak dihitung, berarti kepakainya 6 bulan. Oke, dapat 825 gitu. Oke. Lalu jangan lupa nih teman-teman, ininya. Isi. Karena ini kebetulan udah semua, berarti ini
bisa ditambah, karena kan ini revenue ya, berarti nambah, terus dikurang loss, terus ditambah lagi. Oke, 113, terus ini lupa, terus baru bener gak tuh? Coba kita lihat, ini tambah ini, terus ini dikurangin, bener, terus udah gitu yang ininya 54.054, terus 400, terus 350. Oke, udah bener, fix, udah bener semua. Kalau kalian udah yakin bener, coba kalian lihat di atas. Nah, apa nih yang kosong? Inventories. Tadi kan udah dapet nih nilai inventory kita kan dari perhitungan tadi menentu. Nah, ini ending. Jadi kalian langsung kali aja. Maksudnya langsung ambil ini aja yang ending. Oke, lalu untuk yang returningnya. Kan, tunggu. Kan karena ini udah dapet dong. Jumlahnya harusnya udah langsung segini kan. Iya kan? Coba cek. 564. Oke, udah bener nih. Berarti kalian bisa. Sebenarnya kalau kalian nggak pakai kalkulator, bisa sih. Bentar. Ini dijumlahin kepisah dulu. Kalau males ya, karena ini kalian jumlahin dulu. Berapa, terus nanti baru 564 ini kalian kurang sama ini. Dapat deh 131.471 gitu. Q-nya nanti dapat segitu. Oke, berarti ini kolom-kolomnya udah selesai kan? No, karena berarti bener kan? Kalian harus kerjain dulu nih semua informasi yang ada di sini, baru kalian bisa selesaikan atau mengisi kotak-kotak atau kekosongan tanda tanya yang ada di tabel statement of financial position sama income statement. Oke, itu kita baru bahas tentang selesaiin yang ada di soal ini. Sekarang kita harus gimana ya? Kita harus bagi-bagi nih, maksudnya kita harus cari ini. Jadi ini masalahnya kalau kalian perhatikan di operating expense, gitu kan? Di operating expense-nya kan ada 32.100. Tapi di dalam operating expense ini tuh nggak semuanya bener-bener ada biaya yang memang dikeluarkan dengan kas. Misalkan aku ambil contoh, kita lagi bahas misalkan tadi ada akumulasi depreciation gitu kan. Itu kan depreciation logikanya nggak pakai uang ya. Nah, karena kayak gitu, berarti kan nggak bisa nih masuk ke sini. Karena kan kita lagi ngomongin mau tentang cash flow yang bener-bener real keluarin uang aja. Jadi ini kita harus semua keluarin dulu nih semua biaya-biaya yang ada di operating expense yang tidak berhubungan dengan cash. Oke, jadi ini aku bikin di bawah ini aja. Operating expense itu sebesar 32.100. Lalu non-operating, non-cash operating expense itu yang pasti ada depreciation expense. Karena kebetulan ada dua, aku pisahin aja biar gampang. Building expense, mesin tadi kan, mesin. Terus nanti biasanya ya ada amortization. Ini sih pasti ada gitu. Sama nanti terakhir ada BDE atau bad debt expense. Nah, ini tuh yang pasti ada gitu ya di setiap soal. Oke, sekarang kita cari dulu depreciation expense-nya gimana sih? Kalau kalian perhatikan kan tadi cuma depreciation expense-nya cuma ada satu nih. Ya kan cuma ada yang bagian ininya doang kan? Nah, yaudah, kalian cara carinya itu kalian bisa pakai apa ya namanya, buku besar T sederhana gitu hitungannya ya. Ini kasih spasi buat yang akum
building. Misalkan kita lagi bahas building dulu ya. Kita coba lihat saldo awalnya itu berapa. Saldo awal building tuh copy aja. 24.600. Oke, saldo awalnya itu segini. Oh, bentar. Value aja. Oke, awalnya itu dia punya 24.600. Ini awal. Hilangkan lah ininya. Terus endingnya itu ada 25. Oke, ending. Yang dari general jurnalnya atau keterangan yang kita udah bikin itu apa aja untuk building berarti di bawah ya tadi, akhir-akhir kan. Oke, ini ada nih akumulasinya 8250. Terus jangan lupa juga ada yang kita sudah catat yang ini. Itu. Tapi ini kan di sebelah kredit, masukin aja, ikutin. Oke, lalu nanti kita seperti biasa harus cari tahu berapakah JP yang harus diperlukan. Gitu kan. Tapi kalau ini kita mau cari berapa sih selisih yang nantinya akan jadi beban gitu. 850 ditambah ini, ditambah ini dulu aja. Terus dikurang ini, kurang ending. Apa? 8175. Oh, atau enggak gini. Atau untuk yang biaya depresiasi ini nggak usah dicari juga nggak apa-apa deh. Karena nanti kan dia include. Karena kan ini nanti ditambah ya, jadi nggak usah. Jadi kalian masukin yang bagian sini aja. CDP building ini aja. Oke. Berarti nanti yang harus tanda tanyanya itu 9.000. Berarti nanti depreciation expense-nya itu anggapnya adalah 9.000. Kalau kalian nanti mau masukin 825 kayak tadi, kayak awal, nanti dari 8175 ini kalian tambahin lagi 825. Jadi kan kayaknya ngebuang waktu ya, jadi nggak usah deh, mending nggak usah. Jadi langsung aja kalian ambil yang akumulasi depreciation yang ini nih. Sebelah sini. Oke. Buat yang ininya nggak usah. Oke, lalu lanjut ke akum. Depre yang mesin. Coba ya. Mesin, ambil dulu. Dari soal, copy. Mesin. Nah, ini. Oke. Lalu kita copy dulu. Ini 16.800. Nah, minusnya buang. Ini awal. Oke. Ini ending. Ingat minusnya buang aja. Terus, udah gitu kita cari lagi. Adakah? Oke. Nah, ininya ternyata ada nih 6.300. Ingat ya, ambilnya ini aja karena ininya nggak usah, karena ini ada depreciation expense nih. Jadi udahlah, anggap aja nggak usah. Jadi langsung ambil 6.300. Di sebelah sini 6.300. Berarti berapa tanda tanyanya? Tanyanya adalah dihitung 900 dikurang 16.000. Oke, jadi 9.000 dan 6.000. Berarti ininya mesinnya 6.000. Oke, untuk amortization itu kan dari aset yang tidak berwujud ya. Kita lihat dulu, ada nggak sih si kentangko ini, ada nggak sih aset tidak berwujudnya? Ternyata kita lihat ada nih, franchise. Franchise itu kan aktiva tidak berwujud ya. Jadi nanti kita lihat apakah ada kenaikan atau penurunan. Di soal kan nggak ada bilang, ada di keterangan ini kan nggak ada bilang jual ya. Berarti anggapannya itu kalau ada penurunan itu berarti ada amortisasi gitu. Kecuali di soalnya nanti ada bilang dijual atau kenapa, nah nanti baru biayanya beda. Tapi ini karena kebetulan di soal yang nggak ada bilang apa-apa, jadi anggapnya amortisasi ya. Oke, lalu untuk bad debt expense. Nah, untuk bad debt expense ini sendiri kita tuh ambilnya yang ini. Oke.
Coba dijumlahin dulu. Salah, maaf. Oke. Coba lihat bad debt-nya. Oke, bad debt-nya ada yang salah. Afda pada itu. Afda debit awalnya 3.200. Terus ditambah 1.200. Udah gitu dikurang. Sebentar ya. Afda. Oh, ya aku salah. Oke, jadi ini tadi aku salah. Perusahaan menyisihkan 1.200 untuk menambah saldo piutang lagi. Oke, jadi I'm really salah. Sorry teman-teman. Jadi yang ditanda tanya ini udah didapat 1.200. Yang ditanda tanyanya ini. Berarti ini aku salah. Berarti ini bad debt expense ini 1.200, ini 1.200. Oke, tapi ininya yang malah dicari gitu. Oke, salah, maaf. Berarti ininya dicari. Itu gimana cara carinya? Itu carinya itu 3.000 ditambah 1.200 dikurang 1.200. Oke, jadi 3.000. Ini 3.000. Ini 3.000. Oke. Maaf ya, tadi salah. Ini berarti ambilnya yang dari benar, udah ngeling. Oke, dapat 18.900. Sekarang kita coba cek lagi adakah yang lain. Udah nggak ada sih, investment enggak, ini enggak, inventories no, enggak. Udah, berarti nggak bener. Cuma ini aja, berarti sekarang kita bisa hitung berapa sih cash operating-nya. Cash operating expense itu berapa? Coba. Oke. Jadi cash operating expense-nya itu adalah 13.200. Oke. Lalu setelah kita dapat ini, perhitungannya ini aku kotakin dulu biar nggak bingung ya. Bentar. Ini 9.000-nya aku masukin aja ke sini ya. Biar nggak itu. Oke, ini juga dikotakin aja. Oke, lalu setelah ini selesai nih, maksudnya udah ini, jangan lupa juga, tadi kan kita udah bahas cash operating expense, cash ini, sekarang kita harus cari cash reserve. Oke. Karena kan yang paling penting di reserve from customer. Nah, karena kan yang paling dicari untuk cash flow itu ada tiga hal ya, yang paling banget itu harus kalian cari itu, atau yang paling ribet carinya itu adalah cash paid to supplier ini. Oke. Terus juga cash operating expense ini. Dan ini cash reserve from customer. Ini cara carinya gimana? Ini tinggal carinya kayak ini caranya sebenarnya agak mirip sama cash paid to supplier ya. Ini begini AR, begini AR. Terus ditambah sales nanti kurang ending AR. Tapi ada tambahan BDE atau yang dihapus yang AR yang ini loh. Oh enggak deh, aku tulisnya jangan BDE, nanti malah nyaru sama itu. Penghapusan AR. Oke, jadi AR-nya itu berapa? Kita ambil dari ini dulu. Dari, salah atas dong. Nih, 15.000. Terus salesnya itu 150.000 ini.
Untuk endingnya ambil dari statement of financial position yang ini. Oke. Lalu untuk ininya ambil yang saldo accounts receivable-nya minus. Oke. Jangan lupa ini ditambah ini, dikurang ini, dikurang ini. Oke, dapat 60.000. Berarti cash received from customer-nya adalah 60.000 gitu. Apa dah gua? Oke, berarti ini udah ada 3 biji yang paling krusial yang udah kita ketemuin. Jadi ya udah. Oke. Sekarang untuk bagian perhitungan udah selesai. Sekarang kita bisa lanjut bikin tentang cash flow-nya. Cash flow. Oke. Yang pertama yang kita harus bikin adalah yang pasti adalah nama itunya ya. Apa namanya? Nama PT kita. Ini judul kayak biasa, terus juga ada statement of cash flow, terus tahunnya berapa for the year ended 31 Desember. Soal lagi bahas 2021. Oke. Lalu ini ada cash flow from operating activities. Oke, nah di sini ada cash receipt. Nah, untuk cash receipt-nya ini ada cash receipt from customer. Terus juga ada cash receipt from investment atau dividend income. Oke. Nah, untuk yang ini kalian bisa banget dari ini. Perhitungan yang telah kita buat dengan cukup lama ini, teman-teman. Enggak dong, yang mana dong? Yang ini. Nah, untuk cash receipt from investment ini kalian ambilnya yang tadi kita kan ada terima dividen nih, yang equity itu. Masukin nih, mana dah? Nah, ini nih. 200. Terus diperhatiin lagi, ada nggak sih yang berhubungan dengan perusahaan lagi? Ada nggak sih? Itu kayaknya coba kita lihat. Kayak nggak ada ya. Maksudnya untuk penerimaannya nggak ada. Jadi sekarang kita bisa ke paid, cash paid. Ini jumlahin dulu aja. Oke, ini cash paid. Oh, yang pasti ini ada cash paid to supplier yang lagi-lagi sudah kita cari setengah mati tadi. Yang ada di sini, benar ini. Oke, lalu juga ada cash paid for operating expense. Ini yang nih 13.200. Oke. Lalu sisanya kalian harus lihat di nih. Di income statement. Ada gak sih biaya-biaya lain yang berhubungan sama ini? Ternyata ada nih, ada biaya interest. Oke. Tapi biaya interestnya ini yang dimasukin itu jangan semuanya. Maksudnya yang bener-bener, kan tadi ada nih keterangannya yang not payable kan ya. Nah ini yang not payable ini kalian jangan masukin. Mana dah tadi? Ada dah. Seinget aku ada. Nih. Jadi yang dimasukin adalah netnya yang tadi yang di income statement dikurang ini gitu ya. Kita coba tulis cash paid for interest expense itu kalian jangan masukin yang itu ya, karena nanti biayanya berbeda. Oke, yang ini
kalian kurangin tadi mana income. Expense ini dikurang sama yang bonus. Oke. Nih, kenapa sih ini dikurang? Sebenarnya alasannya gini, karena kan bonusnya belum itu nih. Tadi bonusnya itu udah include ke sini kan? Udah include sama ini kan? Karena kan kalau kalian perhatiin kan sebenarnya case yang dikeluarin cuma segini nih, tapi ada pencatatan lebihnya. Jadi ini semua interest expense atas bonus dikeluarin dulu gitu. Pokoknya yang benar-benar keluarin duit itu sebesar, pokoknya dikeluarin dulu deh. Yang bonus-bonus ini dikeluarin dulu aja. Oke. Lalu selanjutnya ini cash paid for income tax expense. Oke. Nah, ini ambilnya langsung aja, gengs, dari sini. Dari sini. Mana nih? 11.465 sini. Oke. Lalu jangan lupa ya, terus juga oke, jadi untuk operating expense ternyata tidak kelar sampai sini. Kita juga harus memperhatikan adanya ini, kenaikan atau penurunan yang ini. Ternyata aku lupa sih. Aku kira nanti mau dipisahin, tapi kayaknya ribet, jadi digabung aja. Jadi ini kan ada nih kayak, selain dari ini kan investment tadi udah, franchise udah, ini ada biaya, inventory sudah nih, dari supplies, AR enggak, supplies, prepaid, ini, 3 ini. Kita lihat, adakah kenaikan atau kekurangannya, itu ternyata harus masuk ke, itu juga, masuk ke ini. Apa namanya? Nih, cash operating expense. Oke, berarti ini kita tambahin dulu. Kita lihat supplies. Untuk supplies, saldo ending kurang awal. Oke, dia minus, ternyata ada penurunan. Kalau ini salah. Ini. Oke. Jadi, untuk supplies kalau kalian perhatiin di sini kan saldo endingnya lebih kecil nih dari ini. Berarti ada penurunan kan? Nah, karena ada penurunan ini berarti nanti tulisnya di sini itu adalah increase of supplies, karena kan maaf, bukan increase dong, decrease ya, karena kan turun. Decrease of supplies itu adalah sebesar decrease of supplies 3.000. Oke. Nah, terus untuk yang satu lagi juga decrease of supplier, ngaco banget. Nice. Nah, kalau ini decrease of apalagi satu lagi prepaid apa tuh? Aku nggak lihat, coba naik dikit. Prepaid insurance. Oke. Ini tuh adalah 1.200. Sedangkan untuk ini cash prepaid advertising. Oke, kalau yang ini berarti ada kenaikan sebesar 300. Oke. Ya, kacau deh. Maaf. Ini pindahin dulu. Nah, jadi ininya udah, lalu jangan lupa dijumlahin ulang, ini ditambah aja karena kan ini udah ada tanggal minusnya gitu kan.
Oke, jadi cash operating expense-nya 9.300. Jadi sebenarnya tadinya aku tuh mau habis cash paid dijelasin satu-satu loh, kayak cash paid for supplies, terus yang ini kayak gini gitu. Tadinya mau kayak gitu, cuman ternyata setelah aku cek lagi dan aku berdiskusi sama koor tuh katanya langsung digabung aja ke operating expense. Oke, kayak gitu. Lalu untuk interest expense-nya, aku salah, bukan yang ini. Tapi kita kuranginnya itu yang amornya aja. Maksudnya yang selisih sebentar. Yang ininya aja, bonds payable ini aja. Oke, kenapa? Karena kan ini ada selisih nih. Karena kan sebenarnya interest expense yang dilakukan sebesar 46752 ini, sedangkan yang dibayar itu 4.200. Jadi kan yang nggak ada hubungan sama cash kan cuma 476 ini ya. Jadi bukan dikurangin ini, jadi ini tuh nggak ada, ini kayak cuma pengecoh doang. Jadi tadi kalian malah jadi salah kayak aku, salah ya. Jadi yang kalian perhatikan ini yang ininya aja. Oke, interest expense ininya aja. Ini cuma pengecoh, nggak tahu tuh. Mungkin dia cuma mau memperjelas aja. Oke, lalu untuk income expense, selain kita ambil dari itu, kalian juga harus perhatikan yang di sini. Ada kan interest income tax payable kan? Kan ada terjadi fluktuasi nih, maksudnya kan awal 12.600, sekarang 12.065. Berarti kan ada pembayaran juga. Berarti ini juga harus dihitung, nanti dapat cash paid from income tax expense adalah sebesar 12.000 itu. Oke, lalu nanti dijumlah. Oke, dapat segini, terus nanti dapat ini kurangin. Oke. Nanti namanya itu adalah net cash. Ini kan karena saldonya masih lebih ya. Jadi provided by operating expense. Oke, ini untuk operating expense sudah selesai. Sekarang kita masuk ke cash flow from investing activities. Oke, nah untuk yang ini gini gabung aja, nggak usah kayak tadi dipisah-pisah, ini nggak usah. Sekarang kita lihat apa aja sih yang belum sama investing dari atas aja. Sebenarnya kalau mau lebih gampang kalian bisa lihat dari sini sih, bisa ada clue gitu loh. Kayak misalkan ini, kita tuh ada exchange of machine, terus kita juga ada sale of building, kayak gitu-gitu sebenarnya. Oke. Sekarang kita tunggu lihat dari atas ini aja. Ini kan ada sel itu ya, sel mesin. Jadi kita tulis aja di sini sel of mesin. Ini itu harganya, bukan sel malah. Ini buy atau exchange aja lah tulisnya. Karena kita juga nggak sepenuhnya beli. Exchange of mesin sebesar 5.400, sorry. Udah gitu, ini kan ada sisa nih. Ya ini nggak ada hubungannya, karena ini financing. Ini kan nggak ada hubungannya karena kita belinya pakai non cash. Ini bonds, ini financing, ini no. Ini enggak. Nah ini. By building, purchase of building. Of building ini nanti masuknya apa? Ini. Terus ternyata sale of investment juga masuk sini, ternyata sale of investment. Tadi yang aku lewatin aja ini. Sale of investment. Nih. Yang sebesar 15.150. Udah gitu, selanjutnya adalah kita lihat lagi apakah ada lagi. Coba kita ulang cek.
Oke. Udah nggak ada. Oke. Sekarang saatnya kita coba lihat di Aktiva. Tadi kan kita udah ambil dari keterangan-keterangan ini. Sekarang kita coba cek. Udah sesuai belum sih angkanya ya Aktiva itu? Kita kan awal punya building 94.000 nih. Terus kita ada jual. Kita ada jual sebesar 33.000. Berarti harusnya saldo ininya tuh 61.200 kan? Tapi kenapa bisa 121.000? Beda dong, nggak mungkin dong. Nah, kalau kayak gitu berarti ini ketahuan ada purchase of building nih. Anggapannya kayak gitu. Jadi kita masukin lagi purchase of buildingnya. Terus selain yang 16.500 ini juga ada perubahan dari yang ini gitu. Ini dikurang sama ini di 76.500. Oke, sekarang kita coba cek untuk mesin. Untuk mesin dia kan awal kita punya 52.500 nih. Kita ada beli segini terus dikurang segini, sama nggak nih 57.000? Wish. Oh sama, kalau udah sama ya udah gitu. Untuk land, coba kita cek land, dia awal 72.000 terus lihat lagi 16.200. 88.200 kah? Oh iya udah benar. Oke. Karena kalau untuk bagian investasi itu tuh mainannya ini sih. Ini aja. Gitu, oke. Karena ini yang berbeda cuma building jadi ya udah berarti udah nggak ada exchange of investment. Berarti sekarang kita bisa ini kan keluarin duit. Dikeluarin duit, ini dapat duit. Oke, 66.750. Oke. Oh, tadi tunggu. Jadi purchase building. Kalau yang ini sell ya. Oh iya, ini sell. Maaf. Duh, mabok. Ini harus dipisah. Ini kan tadi lagi ngomongin purchase building. Jadi yang ini aja. Kalau ini adalah sell. Of building. Sell of building itu yang tadi itu 16.165. Tadi aku mabok. Maaf. Salah. Berarti ini nanti ini ditambahin ini dikurang ini kurang ini. Oke, 33.750 berarti nanti ini net cash karena ini gedean yang pakai ya, jadi use by operating by investing. Aduh. Activities. Oke. Nah, lalu selanjutnya itu ada yang terakhir nih, cash flow from financing activities. Oke, ini juga nggak usah dijelasin, maksudnya ada cash receive atau cash paid-nya langsung aja. Oke, coba kita lihat dari atas ya. Ini kan tadi masuknya investing. Atau enggak kalau kalian mau tulis di sini juga boleh loh. Kayak misalkan ini I gitu kan. Ini investing gitu. Terus kalau kayak gini investing. Ini di tengah aja. Ini juga, ini non cash transaction. Nah ini tuh nanti masuknya ke financing. Aduh lupa gue namanya. Financing. Ini nanti operating. Ini gak ada ya. Ini operating. Ini financing.
Oke, terus new operating. Ini financing. Operating. Oke. Kan kita lihat dulu. Financingnya itu ada redeem issuance of bonds payable. Itu berapa angkanya? Kita lihat 791. Terus nanti ada apa lagi, coba lihat. Financing. Oh ini dividend payable, berarti payment of dividend itu sebesar. Nah, untuk dividen sebesar, ada perhitungan tapi tunggu. Oh ya, aku lupa. Kita harus bikin akun ini juga nih. Kayak gini juga tapi buat RE, biar tahu dividen, karena dividen yang dicatat dari sini itu nggak semuanya kayaknya. Iya kan, cuman itu doang. Oke, jadi sekarang kita harus bikin itu kayak gininya RE di bawah sini aja. Retained earning. Oke, awalnya sama endingnya berapa? Kita ambil dulu nih. Oke, terus ini sini, ini awal, ini ending. Oke, nah untuk retailing ini kan, tuh dapatnya dari itu ya, dapatnya dari net income. Jadi ini pasti kan nambah kan. Udah gitu nanti pas di ininya ada bayar nih, 5670. Ini kan yang aku bilang retaining atau share dividend ini, karena nanti kan kalau share dividend pun nanti akan ditutup ke retaining kan. Makanya ini aku kurangin dulu. Langsung retaining aja biar kalian tidak bingung. Oke, lalu udah, berarti kita cari langsung selisihnya. Selisihnya itu berapa? Coba. Ini terus ditambah net income dikurang dengan dividen yang udah dibayarkan, dikurang sama ini. Oke, jadi dividennya itu sebesar 6079. Oke, berarti payment of dividennya 6079 yang ini tadi. Lalu selanjutnya kita lihat di ini udah selesai dividen tadi yang di atas. Kita lihat dividen udah ya. Sekarang masuk ke notes payable. Oh, berarti redeem notes payable nih. Ya udah, berarti redemption of notes payable. Oke, ini sebesar 12.000. Oke. Oh ya, tadi BTW ini aku ganti ya. Jadi kayak aku tambahin dulu nih sel-selnya. Sales of investment, sales of buildingnya, terus nanti baru dikurang sama ini 2 gitu, biar bisa langsung disumin, dijumlahin total. Oke, nanti kita hitung ini kan issuance of bonds, berarti kan nambah ya. Terus ini kurang. Ini kurang. Oke. Ini net cash provided by financing activities. Oke, segitu. Lalu selanjutnya baru ditotalin dulu. Apa nih? Oh, salah. 29. Nah, dapat 17,84. Oke. Lalu ya, dan tadi aku harus sorry banget teman-teman, jadi aku harus ralat lagi
buat cash pay to supplier-nya aku tadi salah, harusnya bukan ambil yang COGS ya, tapi ambilnya itu yang purchase. Tuh bener-bener, I'm so sorry. Tambah yang purchase ini, karena kan kita kan beli nggak ambil dari COGS dong, karena kan kita kalau hitung yang itunya beginning utang awal terus ditambah pembelian gitu kan, pembelian bersih gitu kan rumusnya, baru dikurang ending. Tadi aku salah, aku malah ambil dari HPP gitu ya. Di ini ulang aja, ini ditambah purchase dikurang ending gitu. Oke, 18.000. Harusnya ini 18.000. Sorry. Maaf banget ya. Error. Oke. Nah, setelah ini, setelah dapat kan berarti kita udah dapat nih kalau misalkan kita itu ada increase gitu kan. Terus ini kita catatnya net increase of the year. Oke, nah lalu baru ini beginning cash or cash equivalent. Oke, ini beginning cash or cash equivalent ini ambilnya dari yang ini, terus yang nih. Oke, jadi jumlahin. Pokoknya nilainya itu harus sama deh. Beginning cash or Oke. Pokoknya nanti nilainya ini harus sama kayak yang di saldo ini ya. Tuh. Sama dengan beda ya. Ini sama dengan ulang-ulang. Dua 884 202.884 sama sih, kenapa ini false? Coba bentar. No, bener kan? Ya udahlah ya. Intinya tuh sama kan, 102.884. Nggak usah pusingin yang itu, tadinya aku pikir mau bikin true, tapi kok nggak bisa ya? No, selalu false. Coba, bentar, aku penasaran. Oh, apa karena pembulatan? Iya, kayaknya karena pembulatan deh. Iya. Ya udah ya. Jadi kenapa tadi sorry. Kenapa tadi ini false? Karena ini ada pembulatan teman-teman. Kalau yang di sini kan plek-plekan kan aku nggak random. Ya udah ya. Oke. Ini ya benar. Ya udah nggak usah peduliin yang dua angka belakang koma itu. Ini udah selesai. Tapi jangan lupa tadi aku udah bilang ada non cash lagi. Non cash transaction. Oke, nah non-taxation ini itu kita harus catat gitu. Issuance, enggak sih, ini gini. Issuance of 2000. Oh, atau enggak gini deh. Purchase land by issuance 2000 share capital. Oke, kayak gitu. Pokoknya kalian harus bikin
Jadi sebenarnya tuh ya teman-teman ya, yang dinilai itu adalah ininya doang. Jadi yang kayak dari tadi kita hitung coret-coret di perhitungan itu, di sana tuh nggak usah dipeduliin. Yang dipeduliin tuh yang ini. Nih yang sekarang di sheet ini yang aku lagi bikin gitu. Pokoknya yang benar-benar nanti dinilai itu adalah yang ini. Yang perlu kalian salin nanti pas ujian juga cuman ini aja. Jangan lupa ininya ya. Apa non cash transaction-nya juga harus dicatat karena ini juga kadang ada nilainya gitu. Jadi harus selalu dicatat. Oke. Berarti udah selesai untuk pembahasan problem 5. Sorry banget karena banyak banget tadi aku yang kemis, aku yang salah karena aku juga udah lupa-lupa gitu sih. Tapi ya udah, pokoknya aku benar-benar minta maaf banget. Yang penting ininya udah sama ya. Pokoknya kalau ini sama tuh udah kayak 80% bener lah. Pokoknya kalau ininya udah beda, itu berarti salah. Tapi karena ininya udah sama, berarti kayak 80% kemungkinan kalian itu udah benar. Paling kalau salah pun cuman acak-acak nomornya aja. Maksudnya kayak urutannya mungkin ini nanti masuk ke sini, ini masuk ke sini gitu. Tapi kalau untuk secara ininya udah benar gitu ya. Jadi bener-bener ini emang agak sulit sih, aku tahu. Jadi pelan-pelan aja nggak apa-apa diperhatiin lagi dan kalau emang masih banyak yang kayak bingung gitu dapatnya dari mana atau kurang paham langsung nanya aja ya baik di Meet atau langsung PC aku aja oke thank you buat semuanya yang udah mau nonton dan ingat ya kalau ada yang masih bingung atau nanya nggak apa-apa langsung PC aku aja thank you and sorry guys buat yang tadi sampai ketemu di video selanjutnya